Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh jiwa yang hadir pada saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, para ustazah, para muallimah, para ibu tanpa bapak kecuali satu-satunya yang berhadapan dengan ibu-ibu sekalian, anak muda yang sengaja dipaksa oleh Bapak Jalaluddin sekeluarga untuk berbicara di hadapan ibu-ibu semua. Beliau meminta kepada saya besok harus mengantarkan calon pengantin laki-laki untuk hadir melaksanakan akad pernikahan, tetapi karena saya tidak bisa hadir, wayahna dinten ayeuna kedah payunan ibu-ibu cumarios. Nah, terus teh Sunda itu. Balas nggak bisa ya. Hartos dikit-dikit. Bogor penyangga ibu kota ya. Jadi kebiasaannya bahasa Indonesia. Saya dari jalur nenek, sebetulnya asli dari Citeureup juga bersambung ke Pangeran Sake Citeureup. Yang biasa kita ziarah ke sana Pangeran Sake. Jadi kalau ke Bogor itu merasa bukan sebagai tamu, tetapi merasa sebagai orang sini saja. Cuman memang terbiasa bicara dengan bahasa Sunda, jadi sekarang harus ada. Karena bukan mubalik kodang yang biasa berbicara di hadapan bapak ibu-ibu sekalian. Kan jalayur ada tegang itu di dengan ibu-ibu. Hadirin sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Bapak Jalaluddin SPD dengan Ibu Ustadzah Khairiyah, karena ibu-ibu sekalian sudah bisa hadir di tempat ini untuk sengaja diminta tolong bahasa Sunda mah dibadega. Tahu dibadega? Dipekerjakan gitu untuk mendorong doa kepada anaknya yang besok akan melaksanakan akad pernikahan. Terima kasih dengan segala kedatangannya dan mohon maaf apabila dalam penerimaannya kurang dari seharusnya. Diterima gak permohonan maafnya? Beneran ini teh? Ibu-ibu sekalian, yang keduanya mohon maaf tadi apabila ada penerimaannya yang kurang dari seharusnya. Terus juga berterima kasih kepada semuanya karena sudah mendorong doa kepada anaknya yang besok akan melaksanakan akad pernikahan. Semoga pengantin calon dua-duanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, diberikan keturunan soleh-solehah, dan dalam rumah tangganya benar-benar adalah tujuannya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin dari kami bukan untuk berceramah, tadi agak kaget tausiah yang akan disampaikan. Aduh, tausiah itu ibu, seorang dai itu satu syaratnya harus bersih hatinya, sehingga bisa memantulkan cahaya Allah ke dalam hati setiap ibu-ibu sekalian. Ustadznya soleh, ustadzahnya soleh, makmumnya, jamaahnya juga ikut soleh. Bareng-bareng berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga berkumpul bersama-sama. Mohon doanya, saya nanti apabila bertemu di akhirat, sepatah kata, dua patah kata ini menjadi pertolongan. Pernah menyaksikan bahwa ibu menerima sepatah kata dari saya, sehingga saya bisa ditolong di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, hikmah nikah itu begitu banyak. Sengaja oleh Allah, ayatnya juga perintah. Harapnya harap muda ada kebanyakan, seruan-seruan. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh makhluknya merasakan hikmah-hikmah pernikahan itu. Sehingga ayatnya juga waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Terus barusan yang ayat dibacakan surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum
wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Banyak sekali ayat-ayat. Jadi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala pernikahan itu diberikan kepada umat manusia sebagai syariat yang tujuannya adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ibu bapak di rumah ketika berumah tangga tidak bertambah kedekatannya dengan Allah, rungsing aja bahasa Sunda, pusing saja berumah tangga. Tiap hari bertengkar, tidak ada jalan keluar, justru malah hidup menjadi lebih terpuruk. Oh, ada yang salah apa dengan rumah tangga kita? Karena fungsi rumah tangga nomor pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dengan hadirnya sang suami di hadapan kita, serasa kedekatan dengan Allah bertambah. Bangun malamnya menjadi lebih awal lagi, biasanya jam 4 menjadi tambah jam 2. Saumnya biasanya hanya bulan puasa saja, Senin Kamisnya jadi bertambah. Jadi biasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Geningan ieu mah rumah tangga jadi pusing, jadi rudet, dan tidak ada solusi. Bukan berarti rumah tangga itu tidak ada kepusing, tidak aya kapusing, teu aya karingra. Jadi kaget. Oh, berarti apa yang salah dengan rumah tangga kita? Karena kata Pak Ustadz, katanya bahwa rumah tangga itu akan menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti rumah tangga itu harus ada ilmunya. Kebanyakan kita sibuk dengan urusan dunia, hanya dengan urusan perut saja kita sudah repot, sehingga lupa menuntut ilmu. Makanya ibu-ibu semuanya jangan berhenti menuntut ilmu. Ketika sudah rumah tangga, suami kita sibuk tidak memberikan ilmu kepada kita, suaminya titipkan kepada Pak Ustadznya. Bukan dititipkan di rumahnya, tetapi dititipkan di majelis taklimnya, di pengajiannya. Dan saya yakin ibu-ibu di sini merupakan ahli-ahli majelis semuanya. Barusan ada kitimplingan, apa ini sebutnya? Ya Nabi salam. Luar biasa, ini merupakan instrumen cara bagaimana mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat todel keneh ku seni, ditambahan kitimpling, ditambah lagi pakai deru apa ini? Sebetulnya apa? Bas, ya ditambah bas lagi sehingga hati kita menjadi bangkit kecintaan kepada Rasulullah. Karena dalam berumah tangga kalau kita tidak mengaitkan cinta kepada Rasul dengan sang suami, dengan sang istri, tidak akan terkait cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya mendengar terharu, ya Allah, di Kota Bogor di tengah-tengah ini masih ada ibu-ibu membangkitkan rasa cinta kepada Rasul dengan cara melakukan marhaban tawassul ya. Ila hadrati ya Nabi, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini. Rasulullah tuh merasakan dihadir di hadapan kita. Susah menghadirkan, pakai instrumen, pakai alat, pakai marhaban yang biasa dipakai para ulama. Tiada lain itu adalah untuk membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cinta kepada Rasul akan berdampingan, tidak akan bersaing, karena Allah memerintahkan untuk cinta kepada Rasulnya. Sehingga cinta kita akan berkumpul dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ahli majelis ini, katanya dari 4 majelis ya. Ini teh enggak sering kenal semua atau memang sering bergilir? Mudah. Oke, seragam. Ke Mamah Dede pernah? Saya sering lihat yang berseragam itu ke Mamah Dede gitu ya. Pokoknya dari majelis apapun itu, ibu-ibu insya Allah kumpul bersama sahabat-sahabat semua dalam kumpulan terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah nomor 2. Tadi kalau ada kesalahan dalam berumah tangga, apa salahnya? Tidak menambah kedekatan kepada Allah, berarti apa yang salah dalam rumah tangga kita? Hikmah yang kedua adalah waladun, kata Imam Ghazali. Waladun itu apa? Anak. Banyak sekali orang yang setelah berumah tangga tidak berikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujian. Anak itu bagaimana, Bu? Aduh. Mulai gerah ya, saya juga mulai gerah nih. Diizinkan pulang ke Sukabumi kalau ceramah dulu. Aduh. Repot terusan saya. Di rumah ditunggu yang sakit sedang di rumah sakit.
Semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Sebelum lebaran ditinggalkan seorang mertua, 1 tahun ke belakang ditinggalkan oleh sang ibu. Luar biasa ujiannya, tapi berkumpul di sini menjadi merasa banyak ibu. Waladun. Apa katanya waladun teh? Anak. Semuanya punya anak? Ada kisah. Walaupun sebuah kisah tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tetapi bisa dijadikan acuan kepada kita menjadi hikmah. Seorang soleh dimimpikan oleh orang soleh. Orang apa? Soleh dimimpikan penjelma soleh. Si jalma soleh eta ngimpen, bermimpi. Ada banyak umat muslim berkumpul dan mengambil, kalau orang cek urang mah aya nu nyawer. Tahu nyawer? Ada satu bapak-bapak yang lain ikut mengambil saweran itu, yang satu diam dalam mimpinya. Ditanya oleh orang soleh itu, "Pak, kenapa Anda tidak mengambil saweran itu?" Kata si bapak tersebut, "Saya sudah dicukup dikirim oleh anak saya." Dikirim apa? Anda cek di pasar Anu ada anak saya bernama Anu. Dan dia selalu mengirimkan doa kepada saya. Doanya sampai sehingga saya di barzah saya cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Akhirnya terbangunlah seorang saleh tersebut dan langsung menuju ke pasar yang diceritakan dalam mimpi. Di pasar tersebut ditanyakan siapa yang anaknya, seorang anak yang bernama Anu. Akhirnya bertemu sedang berdagang. "Nah, bapak kamu bernama Fulan bin Fulan?" "Iya betul." "Kamu benar selalu mendoakan kepadanya?" "Ya betul Pak, setiap saat saya selalu mendoakan ayah saya. Saya bermimpi dengan ayah kamu tercukupkan dengan doa kamu." Selang berapa lama, akhirnya si soleh tersebut mimpi lagi. Ketika dalam mimpi, si ayah teh, si bapak itu tadi ikut memungut saweran dari orang tersebut. Ikut memungut saweran. Akhirnya ditanya, "Bapak, kenapa sekarang memungut saweran?" "Anda perlu ketahui bahwa anak saya sudah meninggal yang biasa mengirimkan doa kepada saya." Akhirnya si orang soleh terbangun, ngecek ke pasar tersebut, ternyata benar orang yang berdagang tersebut sudah meninggal. Ternyata sesuai dengan hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ternyata doa anaknya yang soleh itu sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Maka tujuan utama kita adalah mendidik anak agar anak bertemu dengan Allah kelak di yaumil kiamah menolong kepada kita. Selain di yaumil kiamah, di dunia juga doanya ketika ibu meninggal menghadap kemana? Ke kiblat, wajah berdekatan dengan apa? Tanah. Semua keinginan hilang kecuali satu. Apa keinginannya? Orang yang sudah meninggal apa keinginan? "Aku ingin hidup sedetik aja ke dunia. Balikan abdi Gusti, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan menginfakkan seluruh hartaku. Aku akan terus menuntut ilmu. Aku akan bersedekah kepadamu." Tidak bisa, kata Allah, tutup lawang, sudah tertutup untukmu jalan untuk berbuat kebaikan. In qata'a amaluhu gitu. Jadi sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Siapa yang akan menolong? Anak ibu sekalian. Dialah yang akan menolong. Barusan yang baca Quran ya, ketika dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Luar biasa. Bapak ibu bangun tengah malam, diimamin sholat isya. Allahu Akbar. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Luar biasa ya. Assalamualaikum. Rabbana hablana Rabbana gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Mau gak anaknya seperti itu? Semangat gak untuk mendidiknya? Siap diberikan didikan agama? Kata B.J. Habibie itu siapa? Mantan presiden ya? Pinter gak? Cerdas gak? Anaknya IQ-nya lebih tinggi. Sekolahnya di Jerman. Bekerjanya di Jerman. Tetapi kata Habibie, ketika aku sudah tua, semua harta, semua ilmu pun tidak bermanfaat. Terlalu banyak, kecuali amal-amal baik dan agama yang akan menemani. Tasbihnya di kamar
sendiri. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dari situ, ya Allah, kecerdasanku tidak manfaat kecuali dimanfaatkan untuk kebaikan. Anak-anakku tidak ada yang menemani kecuali agama. Setelah meninggal, amal-amal anak tersebutlah yang sampai kepada kita. Yuk kita berjuang. Kata Imam Syafi'i, kalau mau mencetak anak nih, bagi bekal bagi orang-orang yang mau menikah, termasuk calon mempelai, 1000 tahun akan mencetak anak, maka menjadilah kamu orang yang soleh. Bisa 1000 tahun, sedangkan umur kita cuma berapa? 63 juga kalau sesuai dengan kebiasaan ya Galib, sesuai dengan umur Rasul. Bagaimana kalau 50 sudah meninggal? Siapa yang akan menemani? Suami menemani gak? Enggak nikah lagi ya? Sama siapa? Sama sahabat kita yang satu grup dengan kita. Peninggalan kita hartanya dimas kawinkan buat sahabat kita. Oh ternyata jodohnya yang kedua itu sahabat. Ke kubur ikut menggali kuburnya buat kuburan kita. Setelah meninggal diuruk ke tanah, ditincakan ke salaki. Anaknya juga ikut menginjak, cucunya juga ikut menginjak. Kita diem aja sendiri di dalam. Ruh kita akan berkumpul dengan siapa? Semoga kita semua berkumpul dalam ruhnya beserta ruh orang yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Anak jadi panjang ya pembahasan anak. Anaknya meninggal tadi doanya habis gak? Ikut memungut. Si anaknya anak kita, berarti siapa? Cucu kita. Makanya nasab itu Bu, nenek kamu teh ini, binti ini, bin ini, binti ini. Orang Arab mah kuat ya hafalannya terhadap nasab. Kita mah kan kakek inget, uyut nggak tahu, ke atasnya juga hilang. Kesannya keturup keler ya, nyambungnya coba. Kita mah pada putus. Makanya itu teh ke anak teh, nah ini makam nenekmu, nah ini makam ibumu. Nah ini makam kakekmu. Biar tersambung apa doanya terus bersambung. Udah memperkenalkan kakek neneknya ke anak? Udah membawa ke kuburnya? Jangan dibiarkan kuburnya bulukan. Ya. Memang barzah itu bukan berarti tempatnya di situ, tapi di situ merupakan kebaikan kita tersambung dengan orang yang sudah meninggal. Di situ tempat dikebumikannya. Datangilah, datangilah. Karena katanya mereka melihat kita. Ada orang yang soleh lagi ditanya, Bapak ketika dalam mimpinya, Bapak ketika saya berdoa untukmu apakah sampai? Wih sampai, kata yang meninggalnya. Apakah aku kelihatan oleh ayah? Tentu nak, kau kelihatan. Seperti apa sih ya kelihatannya? Dari kamu mulai datang dari gang itu, sampai kamu datang menangis di makamku, sampai kembali lagi melintasi gang dan beberapa rumah, aku melihatnya. Cuman nggak bisa menerima teriakan kita. Nah, jangan dulu pergi nak, cuek aja pergi. Makanya ada ketika ziarah, assalamualaikum ya ahlan diyar, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kata dokter Profesor Quraisy Harma katanya kayak seperti dalam kaca, kelihatan kita pergi dan datang. Ketika datangnya adab, ketika perginya juga pulang lagi. Neng apa siapa ya? Neng pergi dulu ya. Mama semoga di barzah atau dibaca di natutunggu nabinya. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'adzib hadhil mayyitati. Ya Allah jangan azab mayit ini ya Allah. Tangis. Bahagia itu teh walaupun nggak bisa nyapa kita tetapi kedengaran oleh orang tua kita. Oh jadi kena bab itu ya. Pokoknya intinya agar ibu-ibu semua ketika sudah mengarungi rumah tangga dan calon mempelai, wahai AA siapa? Gorib? Gorib itu asing. Gorib, ingatkanlah ini semua. Bukan hanya untuk ibu-ibu tetapi untuk calon mempelai pria. Engkau akan menghadapi tantangan berupa seorang anak. Yang ketiganya masih panjang tapi waktu yang cukup harus memisahkan kita. Barusan diberikan jatah oleh Pak Jalaluddin 15 menit. Jadi ibu bapak semuanya, selain nasihat kepada calon mempelai, saya bernasihat kepada semuanya bahwa rumah tangga itu tidak mudah. Bagaikan memandang gunung apa? Gunung Salak dari kejauhan kelihatan
Indah ketika ditempuh, ya Allah banyak singa, ya Allah banyak pacet, ya Allah aku dicoconawan, cocor tawon dan sebagainya sampai repot dalam rumah tangga. Kecuali punya satu tujuan dengan suami adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan banyak masalah gak? Banyak. Kaget lihat karakter suaminya, kaget? Ya ampun, ini celana dalam disimpan di atas selimut. Ayah ini gimana sih? Marah-marah lagi si ayahnya, lengah-lengeh aja, senyum-senyum. Lihat lagi, oh ternyata kebiasaannya seperti ini. Sholat isyanya jam 3, sholat duhurnya setengah 3, sholat asarnya jam setengah 6. Ih, waktu pacaran kok dia kelihatannya alim banget, waktu udah menikah kok jadi seperti ini. Jangan kaget. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertujuanlah untuk takwa kepada Allah agar Allah keluarkan jalan keluar dari manapun jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Katanya setelah menikah akan kaya, tapi kenapa saya miskin-miskin? Katanya rezeki menikah itu kalau sudah menikah akan orang menjadi mampu. Yughnihimullahu min fadli. Tapi ayat sebelumnya yang dibaca was-solihina min ibadi. Syarat menjadi kaya itu adalah dua-duanya harus soleh. Ingat camling mah, jauh dari Allah, salat seala kadarnya. Ingatnya terhadap dunia terus, tidak menyisihkan untuk akhiratnya. Bagaimana kekayaan itu akan datang sedangkan kita tidak menjadi orang soleh. Tadi kembali lagi kuncinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu akan datang tatkala dua-duanya soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur nuhun moal lami. Terus rada gerak, menjadi hampunten jadi seueur kalepatan, mohon maaf apabila banyak kesalahan, agak tegang juga dikelilingi ibu-ibu. Terima kasih sudah menyaksikan saya walaupun dengan ya tausiah ala kadarnya karena tidak dipersiapkan. Terima kasih. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mana baru saja telah kita dengarkan.